Jumpa lagi dengan kami kelompok Cegil. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalin, saya Nabila Rizky Balkis. Saya Nazwa Ardila Putri. Saya Putri Andriani. Saya Wahda Islamiyah. Di sini kami akan membahas tentang kasus pembunuhan 3 orang anak yang terjadi Di Medan Tembung, Sumatera Utara yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan karakter. Sebelum masuk pembahasan, kami akan menayangkan cuplikan berita tentang kasus tersebut. 3 orang bocah kakak beradik menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dalam insiden tragis yang terjadi di Tembung, pelaku Rudi Sihaloho, seorang pria berusia 41 tahun menikam 3 orang anak tetangganya, yang dimana 3 orang anak tersebut bernama Darren Simarmata berusia 2 tahun, Owen Simarmata berusia 3 tahun, dan Nathan Simarmata yang berusia 6 tahun. Setelah merasa sakit hati karena diejek oleh mereka dan orang tua mereka. Kejadian ini menyoroti dampak yang serius dari konflik emosional yang tidak terkelola dan pentingnya pendidikan karakter dalam masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2024 ketika ketiga orang anak tersebut sedang bermain di teras rumah mereka di Gang Dahlia 7, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rudi merasa terganggu saat melihat anak-anak itu bersembunyi di balik jemuran sambil mengejeknya dengan sebutan kudis-kudis. Merasa emosinya tidak terkendali, Rudi mengambil pisau dapur dan menyerang ketiga orang anak tersebut. Akibat serangan itu, Darren dan Owen meninggal dunia. Sementara Nathan mengalami luka kritis. Rudi mengaku sangat kesal karena orang tua korban tidak menegur atau memarahi anak-anak mereka atas perilaku ejekan tersebut. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dari karakter si pelaku yang bernama Rudi Sihaloho yang menunjukkan karakter impulsif serta emosional. Karena si beliau sering diejek yang membuatnya merasa tertekan serta kehilangan kendali. Dari pengakuan si beliau bahwa ia tidak bisa mengendalikan emosinya saat melihat anak-anak tersebut yang sedang mengintip beliau dari balik jemuran. Nah, ini menunjukkan bahwa si beliau tidak memiliki mekanisme pengendalian diri yang baik, serta karakter seperti inilah seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta pendidikan yang kurang yang memadai. Nah, si beliau ini hidup sendirian dan mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang cukup, sehingga ketika menghadapi ejekan tersebut, si beliau bereaksi dengan cara yang ekstrim. Saya akan menjelaskan karakter dari ketiga korban, yaitu Darren, Owen, dan Nathan, yang mencerminkan perilaku nakal dengan mengejek Rudi tanpa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pada usia tersebut, anak-anak seringkali belum sepenuhnya memahami dampak dari kata-kata mereka terhadap orang lain. Namun, tindakan mereka juga mencerminkan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua mengenai perilaku sosial yang baik. Saya akan menjelaskan karakter dari orang tua korban. Orang tua korban yang sibuk bekerja, yang ibunya seorang perawat di rumah sakit murni teguh, dan ayahnya seorang pengemudi taksi online. Dalam situasi ini, orang tuanya menyadari perilaku anak-anak mereka bermain di luar rumah. Lebih parah lagi, ada indikasi bahwa orang tua korban juga terlibat dalam mengejek pelaku. Hal ini memperburuk situasi karena menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi anak-anak untuk belajar tentang empati dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketidakmampuan orang tua untuk mengawasi dan mendidik anak-anak tentang empati dan sikap menghormati orang lain berkontribusi pada insiden tragis ini. Jika orang tua lebih aktif dalam memberikan bimbingan moral kepada anak mereka tentang menghargai orang yang lebih tua dan mengajarkan untuk tidak berperilaku mengejek, mungkin insiden ini bisa dicegah. Pendidikan karakter sangat penting dalam mencegah terjadinya tragedi seperti ini. Menurut Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter bertujuan untuk membentuk individu yang mampu membuat keputusan baik buruk serta memelihara kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter mencakup penanaman nilai-nilai moral seperti empati, pengendalian diri, dan rasa hormat terhadap orang lain.
Dalam konteks kasus ini, jika Rudy memiliki pendidikan karakter yang baik, ia mungkin dapat mengelola emosinya dengan lebih baik dan tidak bereaksi secara ekstrim terhadap ejekan. Sebaliknya, jika anak-anak tersebut diajarkan untuk menghormati perasaan orang lain serta memahami dampak dari tindakan mereka, insiden ini mungkin bisa dicegah. Pendidikan karakter seharusnya dimulai sejak dini. Lingkungan keluarga dan sekolah sangat mempengaruhinya. Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya dan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, serta pentingnya menghormati perasaan orang lain. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk membantu mendidik generasi muda tentang nilai-nilai moral. Nah, dari penjelasan yang sudah kami berikan, kesimpulan yang kami ambil adalah peristiwa tragis ini menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah kunci untuk mencegah kekerasan di masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter positif pada individu. Dengan demikian, mari kita tanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan generasi yang lebih baik dan aman. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab keluarga tetapi juga masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan aman dari tindakan kekerasan. Melalui upaya bersama dalam pendidikan karakter, kita dapat membentuk individu-individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan empatik, sehingga tragedi seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye!